Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Sebanyak 20 orang siswa di Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur mengalami gejala lemas dan mual usai menyantap makanan bergizi gratis. 5 siswa diantaranya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. 5 siswa yang dibawa ke rumah sakit saat ini tengah berada di IGD atau instalasi gawat darurat untuk mendapatkan pengobatan. Guru SDN 01 Gedong bilang 20 siswa awalnya mengalami gejala muntah, lemas, dan mual usai mereka menyantap menu MBG. Sekolah dan siswa masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan penyebab utama dugaan keracunan yang dialami siswa. Sementara siswa lainnya segera dipulangkan karena kondisinya telah membaik. Wawancara Bapak di depan. Yang dijaga cuma 5, Pak? Ya, 5. Itu katanya habis nyantap mie ya? Mie-nya udah bawa atau gimana sih, Bu? Enggak, kami nggak bisa memastikan karena belum hasil cek labnya belum keluar. Yang kena gejala seperti mual-mual atau keracunan itu ada berapa? Ada 20 siswa. Lagi-lagi, siswa sekolah keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Selasa pagi, 20 siswa SDN 01 Gedong Barat, Pasar Rebo, Jakarta Timur mengalami lemas, mual, muntah. Begitu juga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sekitar 20 siswa SDN Ungaran 01 yang mual dan muntah usai menyantap menu MBG. Banyaknya kasus keracunan makanan program MBG membuat Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tak tinggal diam. BPKN mendorong masyarakat untuk melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kepala BPKN, Mufti Mubarok, menyebut pihaknya siap memfasilitasi korban keracunan yang ingin melaporkan kasus. Mufti juga mengajak berbagai pihak terkait untuk ikut mengevaluasi program MBG agar kejadian serupa tak terulang kembali. Apabila ada konsumen yang keracunan dapat melakukan pengaduan ini sesuai dengan undang-undang ke BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen setempat kan gitu di kabupaten ada, dan di samping itu perlu didampingi oleh LPKSM kita atau LSM Perlindungan Konsumen. Ini penting sebagai catatan kita. Terima kasih. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional berjanji untuk menginvestigasi kasus keracunan dengan melibatkan Badan Intelijen Negara dan Polri, hingga dapat berujung pidana bagi pemilik dapur maupun SPPG jika terbukti ada kelalaian. Artinya bisa dipidanakan dong, Bu? Bisa dong. Kalau ada unsur-unsur pidana, kita pidanakan. Siapapun itu kita pidanakan. Misalnya dari sampel itu ternyata ditemukan zat racun yang tidak ada kaitannya dengan bahan makanan misalnya. Ya kita pidanakan, baik itu pemiliknya dapur maupun SPPI-nya atau yang terlibat dalam di dapur itu. Data dari Badan Gizi Nasional, total 9.406 SPPG yang beroperasi. 79 SPPG yang bermasalah sudah dikenai sanksi teguran hingga penutupan untuk waktu yang tidak ditentukan. Sambil menginvestigasi, BGN juga melakukan evaluasi dengan menerapkan standar baru keamanan SPPG, yakni harus memiliki SLHS alias Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi, juga sertifikat halal dan sertifikat penggunaan air layak pakai. Semoga dengan investigasi, evaluasi, dan penerapan berbagai syarat wajib membuat sang program mulia, program makan bergizi gratis, menjadi lebih aman demi generasi penerus bangsa. Tim Liputan Kompas TV.